Saya Dr. Abdul Jabar Al-Hayyan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan rehabilitasi muskuloskeletal. Saya bekerja di RSUD Dr. Sutomo, sekaligus pengajar di FK UNER dan Fakultas Vokasi UNER, sekaligus juga bekerja sebagai dokter tim dari Persebaya Surabaya. Saya akan menjawab mitos dan fakta mengenai cedera pada olahraga tenis. Mitos pertama, cedera hanya terjadi pada pemain profesional. Mitos, ya, cedera bisa terjadi pada semua level, ya, atlet pada semua level. Dan studi yang ada itu membuktikan bahwa sebenarnya kejadian cedera paling banyak terjadi itu pada pemain pemula dan pemain pro. Kalau pemain pemula itu karena ya memang masih baru belajar, tekniknya belum benar, sehingga risiko untuk cederanya besar. Sementara kalau pemain pro itu karena memang mileage-nya, jadi dia jam penggunaan kilometernya itu udah tinggi lah. Odometernya tinggi lah. Ya. Oke. Kalau otot sakit tandanya latihan berhasil. Mitos atau fakta? Bisa dua-duanya ini. Nah, jadi mungkin kalau otot sakit yang bisa kita terjemahkan itu bisa jadi ada dua gitu ya. Jadi satu, kalau misalnya ototnya itu DOMS, nyerinya itu karena DOMS, itu berarti intensitas latihan yang dilakukan itu mencapai pada batas sehingga terjadi kerusakan kecil pada otot yang lalu nantinya akan disusul dengan proses penguatan dari otot tersebut. Itu mungkin bisa kita sebut sebagai fakta. Tetapi mitosnya itu kalau misalnya ternyata nyerinya itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, terus nyerinya itu mungkin bukan dari ototnya tetapi bisa juga dari tendonnya, maka itu berarti latihannya mungkin sudah terlalu melebihi dari kapasitasnya saat ini dan menyebabkan cedera. Jadi memang harus bijak dalam menentukan jenis latihan, beban latihan yang mau dilakukan seperti apa, dan dengarkan kata tubuh. Gitu. Ya. Yang ketiga, Dok, stretching cukup dilakukan saat selesai bermain tenis. Tricky question. Sama, ini mitos dan fakta. Jadi stretching sendiri itu ada berbagai macam jenis ya. Kalau stretching yang biasa kita lakukan yang ditahan 1, 2, 3 itu static stretching. Umumnya memang baiknya digunakan pada saat akhir. Tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada saat awal. Tetapi untuk di awal lebih baik menggunakan gerakan-gerakan dinamik. Jadi dynamic stretching istilahnya itu. Jadi kalau misalnya mau melakukan static stretching di awal, bisa saja apabila memang punya masalah fleksibilitas, tetapi efeknya adalah dia bisa menurunkan performa otot. Jadi better kalau setelah itu terus dilanjutkan dengan program untuk aktivasi dari otot yang digunakan. Mitos keempat, tenis elbow hanya terjadi karena terlalu sering main tenis. Mitos, ya, jadi tenis elbow tidak hanya terjadi pada orang yang main tenis, sering main tenis, baru mulai main tenis pun juga bisa kena. Bisa juga pada saat melakukan kegiatan lainnya, bisa olahraga lain, atau bisa melakukan kegiatan yang memang melibatkan otot ekstensor, ini namanya grup ekstensor ya. Maka kalau misalnya beban yang diberikan pada otot ini melebihi dari kemampuannya saat ini, bisa cedera. Jadi tidak hanya pada orang yang sering main tenis, baru mulai main tenis juga bisa sakit, tapi juga bisa terjadi pada orang-orang lain yang menggunakan otot ini melebihi kemampuannya saat ini. Terakhir Dok, mitos kelima, pakai support knee atau ini ya, bisa mencegah semua cedera. Mitos. Ya, jangan. Ya, jadi penggunaan, jadi misalnya tennis elbow terus pakai forearm band gitu ya. Ya memang dia bisa membantu mengurangi rasa nyerinya, tetapi dia tidak bisa mencegah. Sakit itu kan ada sebabnya. Nah, kalau misalnya penyebabnya tidak ditangani atau tidak dibenahi, ya bisa menyebabkan cedera itu timbul. Ya seperti saya sampaikan, kalau strength-nya nggak memadai, tekniknya nggak memadai, lalu menyebabkan cedera, ya berarti problemnya bukan akan selesai dengan penggunaan ini aja, tetapi ya memang strength-nya harus dinaikin, tekniknya harus dibenerin, kayak gitu. Oke, terakhir. Yes. Sudah
selesai.